acara gladi ruangan atau tabletop exercise, kesiapsiagaan rumah sakit dan kesiapan masyarakat untuk kedaruratan dan bencana. 1-7 Oktober 2017, marilah kita membuka acara dengan melafazkan basmalah. Pelatihan rumah sakit tangguh bencana dan masyarakat siaga bencana di Rumah Sakit Ketum Muhammadiyah Bima, di Bima khususnya. Jadi kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada PP Muhammadiyah, dalam hal ini MDLC, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah, yang telah menunjuk Rumah Sakit Ketum Muhammadiyah Bima salah satu dari 2 rumah sakit yang ditunjuk tahun 2017 untuk dilatih bagaimana rumah sakit disiapsiagakan, siap siaga terhadap bencana, rumah sakit tangguh bencana dan masyarakat sekitar rumah sakit yang siaga bencana. Dalam sebuah kerja tim kita menyadari ada koordinasi, ada kendali, ada komunikasi. Ini menjadi sangat penting. Untuk itulah pada saat ini dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai pemangku kepentingan, yang katakanlah pengalaman dari tahun lalu ketika terjadi banjir di Bima, terlibat secara aktif, dan kemudian saat ini kita komunikasikan dengan sebuah gladi ruang. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang pernah secara sendiri mampu menangani sebuah bencana. Justru kemudian kebersamaan kita inilah yang akan mampu menanggapi kejadian alam bencana yang lain dengan sebaik-baik. Untuk saya siap-siaga rumah sakit, siap masyarakat untuk dana yang saya buka. Tepuk tangan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja yang bawa hati. Nah, seandainya katakanlah kalau dipastikan meyakinkan informasi itu diterima dari masing-masing ketua TSBK. Kalau ada usul, ada serah terima ke bawahnya enggak? Melalui frekuensi BPBD untuk teman-teman TSBK yang ada di lapangan dan juga preparasi orang asing. Nah, setelah itu akan ada lagi setiap 2 jam, setiap berapa jam ketika perubahan itu ada lagi peringatan ini. Itu yang saya lakukan sampai kemudian pada saat bencana waktu itu kota mati, listrik tidak ada yang bisa menggunakan api, apalagi kita semua orang bisa menggunakan listrik. Hanya satu-satunya adalah radio komunikasi. Dan itu sudah saya buktikan sampai jam 3 pagi pada hari H. Saya masih bisa berkomunikasi dengan 2 radio sekaligus. Nah, ini tentang standar. Kapan kita menentukan standar kita itu harus siap-siap evakuasi, kemudian kapan kita harus mulai melakukan evakuasi. Ini sangat berpengaruh ke apa yang kita lakukan di rumah sakit, karena kita mesti menginformasikan kepada pasien, keluarga pasien, sehingga kita bisa siap-siap. Bukannya nanti tiba-tiba ujuk-ujuk langsung angkut, itu cukup menyulitkan. Jadi harapan kami itu ada standar khusus untuk penentuan kapan kami siap-siap evakuasi, kemudian standar untuk penentuan kapan kami mulai melakukan evakuasi. Setiap kelurahan kan juga memang secara rekor kota itu memang sudah sangat jauh, ya meskipun ada perbaikan banyak. Tetapi sebenarnya kita membuat lebih sederhana, bagaimana
sedikit untuk memberikan informasi. Nah, cara yang paling menurut kami itu yang sederhana, murah, itu dengan pola yang kita lakukan dengan desa atau kelurahan satu yang kita sudah miliki itu. Sehingga informasi itu sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh teman-teman, tergantung situasi wilayah. Kalau dalam cerita ada istilah cumi dua, di situ gerakan menentukan taktik, menentukan strategi, itu harus mempelajari cumi namanya cuaca, medan, musuh. Jadi kita harus mempertimbangkan 3 hal itu. Termasuk dalam hal keadaan sehari-hari. Biasanya kita sudah mengambil data yang berkaitan dengan cuaca itu 3 hari sebelumnya. Setiap hari itu ada. Jadi perkembangan cuaca kita berkaitan dengan BMKG. Cuaca hari ini dan 3 hari ke depannya biasanya kita sudah pegang. Dan ini untuk menentukan langkah kita berikutnya. Untuk di lapangan nanti bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kami yang ada di bertugas sebagai Babin Kamtibmas, Pak. Jadi bersama-sama karena Babin Kamtibmas sudah dibekali, Pak, dengan alat komunikasi berupa HP dan sarana kendaraan, Pak. Jadi untuk pada saat penanganan banjir 2016, Pak, alhamdulillah HP kami mulai sejak sebelum banjir dan sampai dengan pasca pemulihan, Pak, on terus, Pak. Dan harus dilihat lagi kadang memang kondisi Kota Bima itu agak unik karena di atasnya banyak cabang sungai. Apakah semua wilayah hulu itu terkena hujan atau tidak? Yang namanya evakuasi kita memiliki standar prosedur operasi. Terkait dengan arus ini, Pak, mohon maaf aja, yang namanya kita manusia juga, Pak, untuk melakukan evakuasi butuh planning begitu, sehingga tidak ada korban kedua. Itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin terkait dengan evakuasi semuanya bisa, apa yang tidak bisa, tapi butuh planning begitu. Terus untuk kegiatan kami juga, karena kami juga punya markas yang amat juga dari lokasi bencana, kami juga tetap stay di markas untuk tetap memberikan beberapa layanan seperti yang kami lakukan kemarin itu, seperti dapur umum juga kami. Dari saya pribadi mungkin sudah bagus banget timnya, jadi tenang-tenang sesuai dengan tupoksi kerjanya itu udah pada turun sesuai dengan pekerjaan masing-masing teman-teman di lapangan maupun di puskesmas, sehingga pada saat penanganan teman-teman pengungsian yang ada di pengungsi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi beberapa penyakit yang ada di pengungsi juga kita udah obati dan melakukan penanganan dan mendata teman-teman yang sakit, berapa yang sisa yang terjadi di pengungsi sampai terakhir batas penambahan kakak bencananya itu di posko-posko kita udah data. Jadi data penyakitnya kita udah ada, terus teman-teman yang ngurus di berbagai sesuai dengan tupoksi masing-masing itu udah bekerja. Yang pertama yang paling penting adalah pasien. Jadi pasien itu sebelum terjadi peningkatan air sudah diinformasikan dulu bahwa harus tetap tenang dan memang dipastikan aman kondisinya. Karena memang waktu itu banyak sekali tenaga kami pun yang terkena dampak, sehingga pada saat itu dari klinik servis dan teman-teman ini juga membantu. Kemudian yang pertama pasien, yang kedua adalah alkes dan obat-obatan. Nah, di alkes dan obat-obatan juga kita evakuasi di lantai 2. Di lantai 2 itu ada VIP. Jadi kalau VIP itu biasanya pasien, jadi karena ada 6 bed IGD, kita masukkan masing-masing satu pasien juga, sehingga satu ruangan 2 pasien. Jadi yang ketiga adalah mengamankan berkas-berkas dokumen serta administrasi perlengkapan berkasnya ini. Artinya kalau terjadi kondisi seperti ini di PKU, yang pertama di setiap unit di rumah sakit PKU Muhammadiyah di sekarang sudah ada beberapa helm warna biru, warna kuning, dan warna putih sama merah dan Pak. Artinya tanpa komando pun ketika sudah kondisi seperti ini langsung mereka bergerak. Warna biru manusia, kemudian warna putih dokumen,
Sehingga tidak seperti dulu ketika terjadi banjir kami tidak bisa klaim BPJS karena dokumen sudah penuh. Jadi tidak ada cerita itu sekarang nanti. Jadi ketika kondisi seperti ini semua sudah selesai dievaluasi. Yang kami lakukan yaitu evaluasi hal-hal teknis, termasuk kami memprioritaskan alat-alat kita. Termasuk waktu itu kami memberikan informasi secara dini pada semua pegawai jika air dalam batas-batas ini akan kami lakukan ini, seperti akan ada pemadaman genset karena kondisi genset kami waktu itu masih belum berubah, dan insya Allah waktu yang tidak terlalu lama akan genset kita sudah ada perubahan posisinya. Ketika terjadi hujan deras, kemudian ada informasi dari BPBD maupun SDK bahwa akan terjadi banjir, maka informasi itu akan disampaikan oleh bagian pengamanan melalui pengeras suara yang biasa digunakan untuk informasi kepada pasien. Informasikan di situ untuk siap-siap melakukan evakuasi termasuk pada pasien dan keluarga pasien. Secara mandiri yang unit itu menyampaikan ke unitnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan, kita mulai lagi masuk ke MOV 3, masuk ke saat tanggap darurat. Tadi sudah di informasi BPS, kemudian saat banjir tiba, dan sekarang kita masuk ke tanggap darurat. Terus langkah selanjutnya melalui alat komunikasi HT, karena ini kan belum ada HT dari TSPK ini, jadi mungkin lewat telepon aja dulu. Setelah menerima laporan terkait dengan kondisi yang ada, banjir dan seterusnya, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan Direktur? Alurnya kalau sesuai SOP, security ke KKP, KKP ke direktur baru aktifkan IC. Nah, setelah IC itu diaktifkan, beliau ambil alih komando, kemudian melakukan pembagian tugas sesuai dengan area tugas yang tertera pada masing-masing. Setelah kita aktifkan keadaan darurat, itu kan secara otomatis kluster-kluster itu bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tetapi perlu diketahui koordinasi itu kan di dalam keadaan suasana bencana ini harus intens dilakukan. Itu bisa jalurnya itu melalui kluster dan bisa jalurnya itu bisa langsung posko, karena semua itu bermuara ke data dan informasi. Jadi kelemahan kita di dalam kita menangani bencana selama ini kecepatan dan ketepatan data yang memang terlambat. Menyiapkan pusat komando, kemudian menyiapkan sistem keamanan saat bencana, kemudian pengaturan pengunjung rumah sakit, sebab pada saat ini posisi pasien sedang ada. Kemudian selanjutnya menyiapkan daftar kontak yang bisa kami hubungi secepatnya. Dengan pihak luar itu, jadi kaitannya dengan bencana, memang sebelumnya kita sudah setiap ada masalah, setiap ada situasi bencana seperti ini, kita selalu berhubungan langsung ke teman-teman Dinkes dan sebagainya. Jadi setiap ada masalah kita tampung, kemudian kita sampaikan juga. Jadi kami sebelumnya kan sudah ada MOU dengan Rumah Sakit Umum dan RSCA, itu bahwa ada obat-obatan yang bisa diberikan pada saat terjadi bencana. Jadi obat-obatan itu disiapkan di tempat terpisah di gudang farmasi. Pada saat bencana itu bisa digunakan, tapi pada saat itu didata dulu apa saja yang dibutuhkan untuk menanggapi kebutuhan saat bencana. Kemudian apabila ada kapasitas tambahan untuk memenuhi kebutuhan itu, kami melakukan pendataan, kemudian melaporkan ke bagian perencanaan. Nanti di bagian perencanaan yang akan
mengusulkan bagian keuangan. Ya, dari rumah sakit sendiri kita sudah mempersiapkan dana khusus yang tentunya itu didapat dari 1% penghasilan rumah sakit dalam 1 bulan. Ya, secara khusus rumah sakit sudah menyiapkan dan Muhammadiyah melalui MUnya sudah jalan juga. Dari prosedurnya, tersedianya SDM kesehatan yang terdiri dari 1. Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, gizi, kestik. Kemudian melakukan seleksi terhadap tenaga kesehatan sesuai standar. Jadi nanti di sini mungkin kita melihat sesuai dengan SPO mengenai pemanfaatan kapasitas SDM tadi, seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti melakukan seleksi, kemudian membagikan identitas, mungkin identitas yang sederhana aja seperti ini. Selanjutnya adalah menempatkan relawan tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada prinsipnya semuanya berjalan dengan lancar dan tes-tok untuk pelaksanaan development exercise itu sudah berjalan. Kebetulan fasilitatornya itu punya 2 karakter yang berbeda tadi. Hanya kontrol tune-nya itu yang berbeda ini agak susah, sehingga yang ditanggapi oleh para pelaku kadang-kadang ketika Mas Lade itu agak kalem, begitu Pak Zainal, nah tune-nya ini tune gede ya, kelihatan sering menjadi pembawa acara dangdutan. Ini yang paling penting di dalam TTX seperti yang disampaikan Bu Eni adalah menyelaraskan. Nah, ini kuncinya adalah pengetahuan masing-masing organisasi. Dari satu tujuan TTX yang dirumuskan oleh Direktur pelatihan ini, saya cuma satu kata saja. Bagi kami TTX ini membuka simpul-simpul hubungan antar rumah sakit dengan mitra yang selama ini simpulnya itu ada, cuman jadi begitu dibuka kan ternyata semuanya jadi jelas ya. Dari sesuatu yang lain, meskipun kemudian seperti disampaikan Bu Rahmawati, sistem ini masih bisa dikembangkan. Kalau tadi dari evaluasi bisa dilihat ada beberapa yang mungkin belum bisa klop, nanti kita kembangkan lagi. Tapi saya yakin ternyata kemudian komunikasi menjadi sangat terbuka, tidak ada pihak yang merasa tersingkirkan, semuanya padu. Karena seperti saya sampaikan tadi pagi, dalam penanganan bencana tidak mungkin hanya dilakukan satu pihak. Oleh karena itulah semuanya merasa menjadi bagian-bagian lain. Keterikatan kebutuhan inilah yang nampaknya menjadi sangat penting bagi acara TTX yang telah kita selenggarakan itu menjadi bagian rangkaian kegiatan BSRN yang telah kita laksanakan sejak tahun lalu. Terima kasih dengan mengucapkan syukur kepada Allah Taala. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara penuh dalam kegiatan ini, panitia maupun yang lain dari BNPB semuanya. Kita mengucapkan alhamdulillah. Ini kegiatan TTX ini saya nyatakan selesai. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini menyatakan sangat mendukung seluruh rangkaian kegiatan MDMC dan seluruh sistem yang mendukungnya untuk menciptakan rumah sakit dan masyarakat yang aman bencana menuju Kota Bima yang tangguh. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, private sektor, khususnya untuk lembaga rumah sakit sendiri menunjukkan bahwa ada proses kesiapsiagaan yang
yang cukup signifikan yang dimulai dari bagaimana menyusun rencana kontingensi, kemudian disiapkan SOP, kemudian diuji kesiapsiagaan tadi itu melalui kegiatan tabletop exercise ini. Saya berharap kegiatan ini bisa di-endorse atau bisa direplikasi ke tempat-tempat yang lain sehingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini bisa menjadi leading untuk menjadi rumah sakit yang tangguh karena sudah ada sequel dari tahapan kegiatan kesiapsiagaannya. Saya senang sekali bisa mengikuti acara ini yaitu TTX Beradi Ruang, di mana selama ini kami Orari Lokal Bima ketika melakukan komunikasi rescue itu tidak bisa menyambung dengan orang-orang yang lainnya yang selain orang yang anggota Orari. Nah, ketika sekarang MGMG Muhammadiyah sudah menyediakan fasilitas itu, kami merasa terpanggil untuk bisa membantu bagaimana nanti ketika dalam keadaan tanggap darurat, teman-teman yang memiliki atau yang memegang radio komunikasi ini bisa bekerja maksimal, termasuk bagaimana cara mengoperasikan radio itu sendiri, cara memberikan informasi, cara meneruskan informasi tersebut. Jadi nantinya saling membantu dengan teman-teman dari TSBK, tim siaga bencana yang berada di 3 kelurahan di lingkungan PKU Muhammadiyah. Nantinya kita akan bekerja sama bagaimana membuat jejaring komunikasi dalam keadaan tanggap darurat.